Setelah video melihat lebih dekat di TKIM, sesuai tadi ya, saya akan bahas juga tentang melihat lebih dekat di INKP. Jadi nanti kita bisa compare keduanya langsung, bagusan mana ya. Secara klasifikasi sih aslinya ini perusahaan yang sama ya, sejenis dari sektornya, dari segi apa ya, kinerjanya juga sama-sama ya oke. Tinggal kita memilih aja siapa yang terbaik dari yang paling baik sih. Itu aja kita milih dan sama dengan TKIM, kita akan bahas INKP dari segi laporan keuangan dan juga technical analisisnya seperti apa. Karena memang perusahaan ini sama ya, newsnya juga datangnya itu sama juga dengan TKIM. Kalau TKIM tadi secara net profit dia naik 95% karena kenaikan dari entitas asosiasi ya. Nah, kalau ini si INKP naik 65% ya. Kalau dari beritanya kemarin juga ini karena efek kertas dan tisu laris. INKP raih laba kuartal ketiga naik 65% jadi 647 juta US dollar. Nah, nanti kita lihat ya secara laporan keuangan apakah memang karena itu atau dibantu dengan perusahaan anak perusahaan di bawahnya gitu. Seperti yang terjadi di TKIM. Kalau kita TKM sendiri kan secara realnya itu mereka hanya ya netnya hanya sebesar 28 lah. 25 sampai 28. Jadi yang aslinya ya oke aja dengan perusahaan sebesar TKIM masih bisa bertumbuh segitu. Oke, tapi tidak sewow yang diberitakan. Nah, kita lihat kalau si INKP seperti apa. INKP sendiri secara historikalnya ini perusahaan yang kalau tadi TKM didirikan tahun 1972, kalau INKP ini didirikan sejak tahun sama ya 1972, jadi sama 2 Oktober 1972, lingkup usahanya juga sama ya, bidang industri, perdagangan dan bahan kimia. Itu TKIM ya. Ini INKP. Kayaknya kok sama ya. TKIM. INKP didirikan 7 Desember 76, berarti 4 tahun lebih muda ya dibandingkan si TKIM. Perusahaan ini juga entitas induknya sama, yaitu bagian dari kelompok usaha Sinarmas. Terus perusahaan ini lingkup usahanya ada bergerak di industri kertas budaya, pulp, tisu, dan kertas industri. Nah ini sama juga dengan TKIM, tapi lebih muda 4 tahun lah. Perusahaan ini IPO atau listing di Bursa Efek itu pada tanggal berapa nih? Ini tidak dijelaskan. Kalau kita lihat di Stockbit, profil dari perusahaan dari si INKP sendiri, kita lihat mereka ini listing di Bursa Efek sejak tanggal 76 pada awal 77, corporation, presiden IPO tanggal 1990 atau 14 tahun setelah IPO mereka listing dengan harga 10.600. Nah, ini listingnya tanggal 16 Juli 1990. Termasuk perusahaan yang lama, sudah lama di Bursa Efek. Kalau kita cek juga berdasarkan laporan keuangannya, apakah sesuai dengan news yang ada tadi yang naik 62%. Secara laporan, asetnya perusahaan ini naik sangat signifikan ya, naik 500 juta US dollar. Naik 500 juta US dollar dalam 9 bulan aja. Susunannya itu kas naik, lalu piutang pada pihak berelasi dan juga pihak ketiga ini juga naik. Piutang berarti perusahaan yang memberikan hutang, terus persediaan juga naik kecil, beban dibayar di muka ini naik juga. Jadi overall dia untuk aset lancarnya semuanya naik sih. Nah, kalau kita lihat dengan kas sebesar 1 miliar ya, 1 miliar US dollar, 1 miliar US dollar dengan hutang juga lumayan ya. Kalau kita hutang lihat di total keseluruhan 2 miliar ya, 2 miliar US dollar.
4 miliar, bahkan 4 miliar. Tapi yang paling mendesakkan ini utang jangka pendek di bawah 1 tahun. Ini hutang terhadap obligasi ini banyak, 300 juta. Sukuk ini juga 115 juta. Pinjaman jangka panjang ini ada 59 juta. Secara hitung-hitungan nih totalnya ini kalau dijumlah ini sendiri udah 500, 600, berarti hampir 2 miliar, hampir 2 miliar US dollar ya. Hutang jangka pendek yang berbunga. Kenapa yang berbunga? Itu yang menyebabkan beban yang 2 kali lipat lah bisa dikatakan, karena harus membayar bunga persentasenya juga sih, berapa persen. Oke, kalau kita lihat di case statistik secara debt equity itu sebesar 0,76. Kalau tadi TKIM sebesar 0,66, jadi bisa dikatakan dari segi kesehatan perusahaan keduanya masih oke. Cuman yang paling sehat itu sih TKIM dengan total hutang terhadap equity itu 0,66. Lebih murah lah. Lebih kecil. Kondisi sekarang perusahaan PI-nya juga 4, PBV-nya juga 0,66, jadi masih murah juga sama dengan TKIM. Kita lanjut ke net profitnya. Nah, ini net profitnya. Secara penjualannya naik 400 juta. Kalau kita hitung dalam persen itu sebesar berapa? Kita hitung 2506. 2506 kali 100. Naik 19%, 19,6, tipis lah dengan TKIM. TKIM tadi 18,6, ini 19,6. COGS atau beban pokok penjualannya juga naik. Kalau tadi si TKIM 16% ya. 16%, kalau si ini berapa nih? 16,49. 8%. Jadi secara net, secara gross profit, secara laba kotor, si INKP ini lebih oke lah kenaikannya, lebih worth it, dan COGS-nya berarti perusahaan ini bisa menekan banyak ya, lebih bisa menekan banyak daripada si TKIM itu sendiri. Nah, kalau kita cek di penjualannya sendiri ini sudah dibedakan lokal dan ekspor ya, lokal dan ekspor. Nah, ini per jenis produknya. Kalau tadi si kertas budaya di TKIM juga mengalami kenaikan signifikan. Ini juga naik 6%. 6% dari total penjualan ya dari sebelumnya. Pulp-nya juga naik. Kertas industri dan tisu ini juga naik ya, naik juga. Cuman kalau kita lihat ya, rasio 3 sektor jenis produknya ini semuanya mempunyai, tidak ada yang mendominasi lah. Kalau kita lihat dengan total penjualan sebesar 2,9 miliar, kertas budaya itu menyumbang 32%, pulp itu 29%, kertas industri dan tisu ini masuk 37% gitu. Jadi kertas industri dan tisu ini sedikit lebih unggul, tetapi gapnya tidak jauh. Nah, melihat kondisi produknya yang sangatlah bagus seperti ini ya, jadi bisa dikatakan perusahaan ini tidak tergantung signifikan pada salah satu produk, dan ini salah satu bentuk keunggulan perusahaan ya. Menurut saya keunggulan dari perusahaan, mereka tidak tergantung satu, karena yang lainnya juga mempunyai porsi yang sangatlah besar juga sih. Jadi kalau semisal industri tisunya kurang oke, mungkin hal-hal yang lain juga bisa mendongkrak sih. Ini bagusnya dari si INKP sendiri sih. Cuman sayangnya tadi si TKIM tidak dijelaskan seperti ini ya per produknya. Berapa persennya. Ini bagus banget dari perusahaan, saling support, saling tidak ada gap yang terlalu jauh lah antar ketiga produk ini. Untuk kestabilan perusahaan, labanya harusnya stabil sini perusahaan. Dan kalau kita cek ya, tidak ada hal-hal yang mencurigakan ya, seperti tadi si TKIM ya yang naiknya sangat signifikan. So far ini semuanya mengalami hal yang oke. Tidak ada hal yang sangatlah melonjak
turun atau naik yang sangat signifikan seperti TKIM tadi. Jadi ini murni penjualan naik yang sangatlah bagus. Jadi kalau berdasarkan itu, saya akan lebih memilih INKP sih daripada si TKIM. Memang kendalanya adalah perusahaan ini lebih mahal dikit lah dibandingkan si TKIM. Secara year to date perusahaan ini udah naik kencang, udah naik 26% secara sejak awal tahun ya. Jadi ini perusahaan yang bisa dikatakan masih bisa, mungkin bisa koreksi juga sih. Cuman kalau kita lihat labanya sendiri ya, sampai kuartal ketiga ini sudah melampaui laba dari di 2021 gitu. Jadi harusnya ditambah proyeksi akhir tahun ya. Akhir tahun ada window dressing ya, di mana perusahaan ini juga punya historical yang oke. INKP ini Desember potensi upside-nya masih ada sih untuk perusahaan ini. Masih ada, dan ya saya berharap ada koreksi di sisa November ini sih. Tinggal karena udah naik terus sejak Agustus 9%, 8%, 6%, dan November pun udah naik 2% ya. Jadi kalau November naik pun Desember rawan untuk koreksi sih. Saya berharap November ini ada penurunan yang lumayan lah ya. Sejak masih 2 mingguan lagi. Jadi bisa lah buat nanti kita pick up sahamnya di November, dan ya berharap di Desember dan Januari kembali booming, ditambah fundamentalnya juga oke nih perusahaan gitu. Kalau secara teknikal ya, secara teknikal INKP sendiri ini kondisinya memang low risk ya, low risk di 9650 kondisinya, potensi upside-nya masih ada sampai 12.000, bahkan perusahaan ini masihlah kuat lah. Masihlah kuat. Kalau kita lihat 2021 aja bisa sampai 15.000 gitu. Sedangkan labanya sendiri 2021 itu udah terlampaui. Udah terlampaui. Jadi perusahaan ini untuk mencapai 18 bahkan 15.000 sebuah hal yang tidaklah mustahil untuk INKP itu sendiri. Untuk capai sebelumnya lagi di titik 20 berapa nih? Sebelumnya perusahaan ini pernah berada di all time high-nya di angka 20.000 sih. 20.000 itu di tahun 2018. Apakah mungkin kalau melihat kondisi sekarang, teknikalnya oke, fundamentalnya oke, sales pendapatan dari beberapa produknya juga bersaing ya, tidak ada yang saling mendominasi. Harusnya untuk capai 18, 19, 20.000 itu masih bisa sih perusahaan. Cuman memang akan ada turbulensi dulu lah, harganya di 15 ribuan. Itu nanti akan di situ. Jadi proyeksinya akan, kalau saya melihat INKP ini lebih oke dibanding si TKIM yang mengandalkan tadi entitas asosiasi aja. Oke, mungkin itu ya. Sama kalau kita bisa simpulkan TKIM dan INKP dari segi fundamental dan teknikal sama-sama oke, tapi kalau disuruh memilih untuk fundamentalnya saya akan lebih memilih INKP. Tapi untuk teknikalnya keduanya sama-sama oke sih, jadi tidak ada masalah. Tinggal si TKIM aja yang belum melakukan kenaikan yang signifikan sih. Jadi kalau INKP ada koreksi wajar, itu hal yang koreksi sehat lah ya, itu ya hal yang wajar. Oke, mungkin kesimpulan dari video ini adalah siapa yang terbaik antara TKIM dan INKP. Saya mungkin akan kasih sedikit lebih baik si INKP dibandingkan TKIM, tetapi tidak mendeskripsikan bahwa TKIM ini jelek juga. TKIM bagus, tapi tidak sebagus INKP. Jadi itu video melihat lebih dekat INKP, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman.